Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Abdul Muluk Alfian, SPDI MH, selaku dosen mata kuliah Hukum Bisnis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Agusanti, NPM 2151040402, Prodi Manajemen Bisnis kelas I, semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Hukum Bisnis dari soal nomor 41 sampai 60. Dakwaan perseorangan. Yang kedua, tahap pencatatan dan pembagian harta kekayaan. Yang ketiga, tahap pengajuan keberatan kreditor. Yang keempat, soal yang pertama, sebutkan 4 unsur yang diangkat menjadi likuidator dalam menangani likuidasi perusahaan. Jawabannya, tahap yang pertama, pengumuman dan pembawaan perseorangan. Yang kedua, tahap pencatatan dan pembagian harta kekayaan. Yang ketiga, tahap pengajuan keberatan kreditor. Yang keempat, tahap pertanggungjawaban likuidator. Soal yang kedua, jelaskan pengertian dari merger, akuisisi, konsolidasi. Jawabannya, yang pertama, merger yaitu penggabungan dua perusahaan menjadi satu. Yang kedua yaitu konsolidasi, yaitu penggabungan antara dua perusahaan atau lebih, kemudian meneruskan kegiatan usaha tersebut menjadi gabungan dibentuk perusahaan yang baru. Terus yang ketiga, akuisisi, yaitu pengambilan atau pengalihan atau juga take over ke sebuah perusahaan. Kemudian soal yang tiga, jelaskan pengertian dari take over, LBO, MBO. Take over merupakan nama lain akuisisi, di mana perusahaan pengakuisisi berinisiatif membeli perusahaan target. LBO, MBO, manajemen sesuai objektif adalah suatu proses persetujuan terhadap objektif di dalam satu organisasi, sehingga manajemen dan karyawan menyetujui objektif ini dan memahami apa posisi mereka di dalam organisasi tersebut. Soal keempat, sebutkan 12 model merger. Merger horizontal, merger vertikal, merger kongenerik, merger konglomerat. Keragaman usaha, meningkatkan dana, sinergi usaha, alasan pajak. Soal kelima, sebutkan 14 model akuisisi. Model akuisisi adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisi memperoleh kendali atas aktivitas dan operasi perusahaan yang diakuisisi dengan memberikan aktivitas tertentu, mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham. Soal keenam, sebutkan 5 dasar hukum dari merger dan akuisisi. Jawabannya, dasar hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan terbatas. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Soal ketujuh, sebutkan pengertian pengkreditan dan sebutkan 5 dasar hukum dari pengkreditan. Kata kredit berasal dari bahasa Latin creder yang berarti percaya atau to believe atau to trust. Karenanya dasar pemikirannya pemberian kredit oleh suatu perbankan kepada seseorang atau lembaga adalah berdasarkan kepercayaan sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembelian bunga. Soal ke-8. Sebutkan pengertian pembiayaan. Pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang atau aset jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan 3 pihak, yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang, aset, jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang, aset, jasa tertentu. Soal ke-9. Sebutkan 9 prinsip-prinsip dari pengkreditan dan pembiayaan. Yang pertama, mudharabah, kedua, musyarakah, ketiga, wadiah, murabahah, salam, istihna, ijarah, dan qorad. Soal ke-10. Sebutkan 5 teori hukum tentang tanggung jawab kreditor. Dilakukan dengan cara menerapkan teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan dan menggunakan metode penelitian empirik. Soal ke-11. Jelaskan pengertian kredit sindikasi dan sebutkan 3 model. Kredit sindikasi adalah pinjaman yang diberikan oleh pihak persekutuan atau gabungan kepada seorang debitur, di mana debitur harus mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati sesuai dengan perjanjian pinjam-meminjam dengan menyertakan bunga. Di mana debitur harus mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati sesuai dengan perjanjian pinjam-meminjam dengan menyertakan bunga. Soal ke-12. Sebutkan 6 model pembiayaan. 1. Model pembiayaan pendidikan, kehidupan sehari-hari, sumber daya manusia. Soal ke-13. Jelaskan pengertian dari jaminan hutang. Jaminan hutang umum adalah jaminan hutang yang timbul dari undang-undang, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yang menyatakan seluruh harta kekayaan dari debitur dijadikan jaminan bagi perikatannya dengan para kreditur. Soal 14. Sebutkan 9 hak jaminan konvensional dan 7 hak jaminan non-konvensional. 1. Gadai, fidusia, hipotek, hak tanggungan, dan lain sebagainya. Soal 15. Sebutkan 11 prinsip yuridis bagi jaminan suatu kredit. Jaminan hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Soal ke-16. Jelaskan pengertian dari hak tanggungan dan sebutkan 4 ciri-ciri dari suatu hak tanggungan. Hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tanggal 9 April 1996 Pasal 1 Ayat 1 adalah hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.